Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing di Jalan Tembus Tawangmangu, Magetan. Longsor, warga panik mencegah pengendara tertimbun longsor. Pembeli minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Rembang sepi peminat karena harganya mahal. Sekolah terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Para siswa sebuah sekolah kejuruan di Klaten terpaksa diliburkan. Kita ke informasi utama. Bermaksud menghindari sepeda motor, sebuah truk muatan pasir terguling dan menimpa rumah warga di Jalan Lingkar, Pantura, Demak. Selain itu, truk juga menabrak pesepeda hingga tewas di lokasi kejadian. Jam berapa mas kejadian mas? Nasib menimpa tukang rosok bernama Santoso Selasa siang. Ia tewas tertabak truk pasir dan tertimpa tiang listrik saat hendak berangkat kerja. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lingkar Pantura Demak di Kecamatan Wonosalam Demak. Selain menabrak tukang rosok, truk juga menghantam rumah dan tiang listrik. Beruntung milik rumah dan anaknya selamat. Menabrak rumah ini ya keadaannya sih mobilnya pelan, nggak kencang, ya kurang lebih ya 15-an itulah kilometer per jam. Jadi minggir terus, akhirnya natap pagar pembatas itu lalu masuk ke selokan sini. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Tuban menuju Demak. Setiba di lokasi, tiba-tiba motor di depan truk belok arah sehingga sopir spontan membanting setir untuk menghindari tabrakan. Sepeda motor nyalip dari kanan langsung belok ke kiri arah kaget saya juga. Terus nabrak apa tadi mas? Sepeda kontak itu sama sepeda. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat macet panjang sampai petugas PLN menyambung kembali kabel listrik yang putus. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Demak. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Longsor besar terjadi di Jalan Tembus Tawangmangu, Magetan di Kabupaten Karanganyar. Peristiwa ini membuat pengendara panik karena terjadi saat lalu lintas ramai dan cuaca berkabut. Longsor dengan material batu besar dan kayu membuat warga panik. Dari video amatir, warga spontan menghentikan pengendara untuk balik arah agar tidak tertimpa longsor. Bencana terjadi di Jalan Tembus Tawangmangu, Magetan di Kabupaten Karanganyar. Material longsor memenuhi badan jalan sehingga tidak bisa dilintasi semua jenis kendaraan. Polisi langsung menutup akses jalan untuk mencegah jatuh korban. Longsor terjadi karena pipa air ke permukiman warga terputus sehingga air merembes dan membebani tanah. Air untuk digunakan oleh baik masyarakat ataupun kepentingan lainnya itu terputus sehingga air tersebut membebani tanah, dan akibat dari tanah yang sudah terbebani air terjadinya longsor. Nah, ini bisa dilihat air tadinya masih ada, masih membasahi tanah sehingga masih ada longsoran susulan. Petugas mengerahkan 1 alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Namun karena rawan longsor susulan, proses evakuasi baru dilanjutkan pada hari Rabu pagi. Kita juga ngerahkan DT juga untuk angkut materialnya itu. Besok kita lanjut ini, nanti mungkin maghrib selesai. Ini situasi kondisi jalannya ini tetap ditutup. Besok dilanjutkan lagi pagi. Akibat longsor, arus lalu lintas dialihkan kembali ke jalur lama di Desa Belumbang di daerah Tawangmangu. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Tebing setinggi 30 meter longsor menimpa rumah warga di Desa Deliwang, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Akibatnya tembok rumah warga jebol. Akibat diterjang tebing longsor, rumah tembok warga ini jebol. Material longsor juga menimbun perabot rumah sehingga hancur.
Menurut pemilik rumah, longsor terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Ungaran Barat. Fondasi tebing yang berada di atas rumahnya tiba-tiba ambrol karena tidak kuat menahan debit air hujan. Beruntung penghuni rumah tidak berada di rumah sehingga selamat dari musibah ini. Warga dibantu relawan menyingkirkan material longsor berupa tanah dan batu agar rumah bisa diperbaiki. Polisi menangkap seorang pelaku pembalakan liar di Kabupaten Rembang. Pelaku ditangkap saat hendak menjual kayu jati kepada calon pembeli. Pelaku bernama Sanuri asal daerah Sarang, Remban, dibekuk tim gabungan saat mengangkut kayu jati ke wilayah Desa Lodan. Ia membawa 6 batang kayu jadi dengan motor roda 3 atas pesanan seseorang. Tersangka mengaku mendapatkan upah Rp200.000. Tersangka dijerat pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang perusakan hutan dengan ancaman penjara 5 tahun. Rembang dan Polhut mengamankan diduga pelaku, dan pada saat itu pelaku berusaha melarikan diri. Jadi berusaha melarikan diri dan selanjutnya bisa kami amankan kembali. Kemudian kita bawa ke Polres Rembang selanjutnya untuk dilakukan proses penyidikan. Untuk kayunya, untuk jenis kayu dan? Jenis kayu jati loh. Kayu jati tunggak senilai kerugiannya ini Rp5.586.000.